Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lendari, nomor NPM 2122011. Saya dari Universitas Batu Raja. Di sini saya akan mereview materi mengenai mata kuliah pengantar pendidikan. Materi yang pertama adalah manusia dan pendidikan. Manusia dan pendidikan, pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia dan implikasi pendidikannya. Pandangan atau landasan ilmiah manusia. Landasan ilmiah adalah asumsi yang sumbernya dari berbagai cabang atau disiplin ilmu. Yang pertama adalah antropologi, biologi, fisik, tentang asal-usul perkembangan atau studi tentang ras manusia. Implikasinya, konsep antropologi biologis menjadi landasan pendidikan. Yang kedua adalah antropologi budaya fisik. Antropologi budaya mempergunakan teknik riset, historis observasi, wawancara dalam studi orang yang hidup sekarang. Yang pertama adalah keharusan dan keunikan pendidikan. Yang kedua, keragaman kegiatan pendidikan berdasarkan sistem budaya, kesatuan budaya regional, dan kelompok subkultur. Ketiga adalah pendidikan adalah ekskulturasi. Yang ketiga adalah psikologi, tentang tingkah laku individu dalam hidupnya. Implikasi dalam pendidikan yang pertama adalah konsep psikologi tentang individu menjadi dasar pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, individualisasi atau proses pengembangan individu. Yang keempat adalah sosiologi, tentang struktur sosial. Implikasi dalam pendidikan. 1. Konsep sosiologi tentang manusia menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, masyarakat sebagai ekologi pendidikan atau sebagai lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Ketiga, pendidikan atau sosialisasi. Yang kelima adalah politika atau ilmu politik, tentang pemerintahan negara. Implikasinya dalam pendidikan. 1. Konsep politika menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan makro nasional. 2. Terjalinnya kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. 3. Pendidikan sivilisasi. 4. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan dalam peran yang penting. 5. Pendidikan politik. Yang keenam adalah ekonomika, tentang upaya manusia memperoleh kemakmuran material manusia. Implikasi bagi pendidikan. 1. Menjadi dasar pendidikan. 2. Kondisi ekonomi mempengaruhi kegiatan pendidikan. 3. Pendidikan penanaman modal dalam sumber daya manusia ditinjau dari ekonomi makro. Yang kedua adalah pandangan atau landasan filosofis manusia. Jenis landasan filsafat ada dua, yaitu yang pertama, filsafat murni. Filsafat adalah studi tentang kebenaran alam semesta dan isinya. Implikasi dalam praktek pendidikan. 1. Konsep-konsep filsafat umum menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan pendidikan. 2. Munculnya sekolah-sekolah percobaan. Yang kedua adalah filsafat antropologi atau antropologi filosofis. Filsafat antropologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat manusia sebagai keseluruhan. Implikasi dalam praktek pendidikan. 1. Konsep manusia seutuhnya sebagai dasar tujuan pendidikan. 2. Pendidikan humanisasi. Yang ketiga, tujuan utama dalam hidup mencapai perwujudan diri sendiri secara kooperatif. Materi yang kedua adalah pendidikan sebagai suatu sistem, memahami pendidikan sebagai keseluruhan. Sistem, suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur sistem yaitu ada satu kesatuan organis, adanya komponen-komponen yang saling membentuk kesatuan organis, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain, maupun antara komponen dengan keseluruhan, adanya gerak atau dinamika, adanya tujuan yang ingin dicapai. Komponen upaya pendidikan, adanya hubungan interaksi pendidikan dari pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen sistem pendidikan nasional ada 8, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, organisasi pendidikan. Yang ketiga adalah masa pendidikan. Keempat, prasarana pendidikan. Kelima, sarana pendidikan. Keenam, isi pendidikan. Ketujuh, tenaga kependidikan. Kelapan, peserta didik. Hubungan antara komponen pendidikan. Adanya hubungan antara peserta didik, pendidik, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, metode pendidikan, isi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang ketiga, tentang teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik pendidikan. Menurut Nana S. Sukamadinata, teori pendidikan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, pendidikan klasik. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan berasal dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Praktik pendidikannya,
pendidik mempunyai peran besar, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif. Yang kedua adalah pendidikan personal. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Teori ini memiliki dua aliran, yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Isi pendidikan personal bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Praktik pendidikannya, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua yang lebih berperan sebagai pembimbing peserta didik. Yang ketiga, pendidikan teknologi. Lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi isi pendidikan berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Praktik pendidikannya, pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran individual, media buku, ataupun media elektronik, sehingga pembelajaran dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Yang keempat, pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Isi pendidikan, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Praktik pendidikannya, peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Materi yang keempat tentang aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran pendidikan yang klasik ada 4, yaitu yang pertama empirisme, yang kedua nativisme, yang ketiga naturalisme, yang keempat konvergensi. Aliran pokok pendidikan di Indonesia ada 2, yaitu Perguruan Kebangsaan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Taman Siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Hasil yang dicapai, Taman Siswa telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indriya sampai Sarjana Wiyata. Ruang Pendidik Ines Kayu Tanam Muhammad Sajafei, 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Beberapa usaha yang dilakukan yaitu menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan majalah anak-anak, serta mencetak buku-buku pembelajaran. Hasil yang dicapai, Ruang Pendidik Ines Kayu Tanam mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, beberapa ruang pendidikan, dan sejumlah alumni. Materi yang kelima, tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan ada 6, yaitu yang pertama landasan religius yang bersumber dari religi keagamaan. Landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, landasan filosofis merupakan pondasi yang berhubungan dengan suatu nilai kehidupan. Sebagai bangsa Indonesia, mempunyai nilai yang berhubungan dengan pandangan hidup, yaitu Pancasila. Yang ketiga, landasan yuridis, artinya seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi acuan dalam rangka pendidikan. Jika penyelenggaraan pendidikan menyimpang, akan dikenakan sanksi. Yang keempat, landasan psikologis. Psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Praktik pendidikannya dalam perkembangan jiwa dan jasmani inilah anak-anak belajar, sebab pada masa ini anak-anak peka untuk belajar. Yang kelima, landasan budaya. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuknya pola tingkah laku, nilai, dan norma baru. Yang keenam, landasan sosiologis tentang sosial, di mana interaksi antara manusia terjalin dan pola-pola hubungan baik di dalam pendidikan maupun masyarakat terjadi yang didasarkan pada tingkat perkembangan dan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. Praktik pendidikannya, interaksi sistem pendidikan dengan lingkungan masyarakat sesama manusia. Materi yang keenam tentang lingkungan pendidikan. Menurut Kunario, lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jenis lingkungan pendidikan ada 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah pusat pertama yang dialami oleh anak serta memberikan pengalaman yang merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah diajarkan nilai-nilai etik,
moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Lingkungan sekolah diadakan sebagai berkelanjutan dari lingkungan keluarga, sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis, sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Melalui pendidikan dan interaksi sosial, setiap anak harus belajar dari pengalaman di lingkungan sosialnya dengan menguasai sejumlah keterampilan yang bermanfaat untuk merespon kebutuhan hidupnya. Materi yang ketujuh tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pengelolaan Pendidikan. Bagian Kesatuan Umum Pasal 50. Yang satu, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Yang kedua, pemerintahan menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Landasan sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 1. Prinsip penyelenggaraan pendidikan, 2. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintahan, 3. Peserta didik, 4. Jalur jenjang dan jenis pendidikan, 5. Bahasa pengantar, 6. Wajib belajar, 7. Standar nasional pendidikan, 8. Pendidikan dan tenaga kependidikan, 9. Sarana dan prasarana pendidikan, 10. Pendanaan pendidikan, 11. Pengelolaan pendidikan, 12. Peran serta masyarakat dalam pendidikan, 13. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, 14. Pendirian satuan pendidikan, 15. Standar nasional pendidikan. Materi yang ke-8 tentang karakteristik sistem pendidikan nasional. 1. Karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk budaya bangsa Indonesia. 1. Kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia. Yang kedua, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebinekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, karakteristik dasar dan fungsi. Yang menjadi landasan ideal pendidikan Indonesia ialah Pancasila. Yang ketiga, karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang keempat adalah karakteristik kesisteman sistemik. Dalam bahasa pendekatan sistem pendidikan nasional terdiri atas subsistem pendidikan sekolah dan subsistem pendidikan luar sekolah. Sehubungan penyediaan kesempatan pendidikan yang luas, maka dianut asa pendidikan seumur hidup. Karakteristik usaha sadar pendidikan yaitu 1. Usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, 2. Usaha dilakukan dengan sengaja, 3. Usaha yang dilakukan secara terbimbing. Karakteristik bentuk kegiatan pendidikan. Karakteristik bimbingan. Tujuan bimbingan adalah membantu individu mementingkan kehidupannya, menilai kemampuannya secara berangsur-angsur, mengembangkan tujuan-tujuan hidup. Karakteristik pengajaran. Pengajaran ditekankan pada proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Tujuannya yaitu terpusat dalam pengembangannya kemampuan intelektual atau kognitif dan pengembangan keterampilan termasuk dalam kategori latihan atau training. Karakteristik latihan. Latihan adalah proses pengubahan yang tertuju membentuk suatu pola tingkah laku yang diharapkan. Materi yang ke-9 tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dapat diartikan sebagai sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. 2. Dasar pendidikan seumur hidup di Indonesia. Pendidikan berlangsung seumur
hidup dan dilaksanakan di dalam kekeluargaan, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang pendidikan seumur hidup, dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Yang ketiga adalah arah pendidikan seumur hidup. Kepada orang dewasa, yaitu sebagai generasi penerus, kaum muda atau dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup sepanjang masa. Kepada anak-anak, yaitu anak adalah tempat awal bagi orang dewasa, maka pendidikan bagi anak perlu mendapatkan perhatian dengan program kegiatan tersusun mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir, hingga membutuhkan anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depan. 4. Dasar pemikiran pentingnya pendidikan seumur hidup. Tinjauan ideologis, tinjauan filosofis, tinjauan psikologi, tinjauan ekonomis, tinjauan politis, tinjauan sosiologis, tinjauan teknologis. 5. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan baca tulis fungsional. 1. Memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik. 2. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimiliki. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal agar para lulusan sekolah menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan profesional diciptakan untuk mewadahi kebutuhan kaum profesional yang harus selalu bisa mengikuti kemajuan dan perubahan, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang, orang-orang terpelajar diharapkan mampu memahami dan menghargai nilai-nilai agama, sejarah, kesusastraan, filsafat hidup, seni, dan budaya kebangsaan sendiri. Materi yang ke-10 tentang permasalahan pendidikan. Problematika atau masalah adalah suatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Menurut P.H. Chomsky tahun 1968, ada beberapa masalah pokok dalam pendidikan saat ini. Contohnya adalah 1. Semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu. 2. Langkanya sarana dan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. 3. Mahalnya biaya pendidikan. 4. Ketidaktepatan hasil pendidikan. 5. Ketidakefisien sistem pendidikan. Penyebab permasalahan pendidikan. 1. Faktor pendekatan pembelajaran. 2. Faktor perubahan kurikulum di Indonesia. 3. Faktor kompetensi guru. Permasalahan pendidikan Indonesia antara lain adalah masalah pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, tata kelola guru, pendidik, dan tenaga kependidikan kurang inovatif, mahalnya biaya pendidikan, sistem rekrutmen dan distribusi guru, sistem evaluasi belajar. Materi yang ke-11 tentang pendidikan dan pembangunan. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup manusia. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Hubungan pendidikan dan pembangunan yaitu tujuannya sama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik jasmani maupun rohani. Paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah 1. Mengembangkan kompetensi individu. 2. Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. 3. Secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Prof. D.S. Slamet Imam Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Jenjang pendidikan dasar, menengah, dan PT memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas, pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja, ekonomi, hukum, sosial,
perhubungan, pertanian, dan lain-lain, agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Mengembangkan teknologi menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, pelaku generasi, dan penciptaan budaya konsumen barang dan jasa. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.